Hello guys, welcome back to our channel Legoas Indonesia. Nah, pada kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih guys. Kita kedatangan satu unit mobil listrik. Ini adalah Hyundai Ioniq 5 Signature tahun 2022. Sebelum lanjut, kita kasih info sedikit dulu nih. Dulu pas rilis nih tahun 2022, unit ini tuh jadi rebutan banget guys. Bahkan harganya tembus sampai 800 jutaan. Indennya juga panjang. Tapi sekarang kita kedatangan nih satu unit yang harganya udah pasti bakalan murah banget guys. Tapi sebelum kita lanjut untuk bahas unitnya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel kita biar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Nah guys, sebelum kita lanjut cek untuk kondisi unitnya, kita bakalan kasih info dulu nih sedikit. Kenapa Hyundai Ioniq 5 Signature ini masih sangat worth it nih untuk di tahun ini. Padahal di luaran sana sama di pasaran, itu kan udah banyak banget nih mobil listrik yang baru. Nah, ada beberapa poin guys. Yang pertama karena ini adalah tipe Signature. Jadi udah pasti fiturnya paling lengkap dan juga Signature ini merupakan varian yang paling tinggi nih dari line up Ioniq 5. Fiturnya udah include panoramic sunroof, kursi elektrik dengan memory function, head-up display, sampai fitur V2L atau vehicle to load. Jadi bisa banget nih dipakai buat ngecas perangkat elektronik lain dari baterai mobilnya. Apalagi sekarang sering banget kan mati lampu. Poin yang kedua, desain dan juga teknologinya ini ikonik banget. Bahkan di tahun rilisnya, unit ini pernah menyandang World Car of the Year. Bentuknya futuristik, garis parametrik pixel khas Hyundai, dan sampai sekarang masih terlihat sangat modern, nggak ketinggalan zaman. Poin yang ketiga, kalian bakalan lebih hemat lagi guys, karena biaya operasionalnya pastinya bakalan lebih minim. Karena apa? Karena ini mobil listrik, jadi gak bakalan isi bensin tiap minggu. Apalagi bensin sekarang lagi mahal. Dan poin yang keempat, biaya pajak tahunannya 0% guys. Jadi kalian bakalan lebih hemat dan gak bakal bikin dompet kalian menjerit nih karena pajaknya. In this economy, itu worth it banget. Nah guys, buat kalian yang belum familiar sama mobil listrik ini, kita nggak bahas untuk mesin konvensionalnya ya. Tapi yang kita bahas di sini adalah motor listrik dan juga VCU atau Vehicle Control Unit. Itu adalah otak sistem penggerak dari mobil ini guys. Nah, untuk motor listriknya sendiri ini masih berjalan dengan baik dan juga normal guys. Gak ada suara yang aneh atau gak ada juga nih getaran yang mencurigakan. VCU-nya juga dalam keadaan baik nih. Jadi untuk sistem komunikasi antar komponennya ini berjalan dengan baik guys. Untuk kilometernya sendiri, unit ini tuh masih ada di kisaran 56.000 kilometeran guys. Untuk usia 3-4 tahun, ini angkanya masih tergolong cukup rendah guys. Dan juga satu hal nih yang mungkin bisa berguna buat kalian, tapi tetap harus cari tahu lebih lanjut ya nanti. Biasanya nih untuk usia dan juga kilometer yang segini, biasanya masih tercakup garansi dasar pabrikan. Termasuk garansi powertrain yang mencakup motor listrik dan juga baterainya guys. Dan ini jadi nilai plus yang besar nih buat kalian yang masih ragu soal komponen EV. Nah sekarang kita bakalan keliling nih, lihat langsung nih untuk kondisi eksteriornya guys. Kalau dilihat dari jarak normal ya ini kelihatannya masih mulus banget, masih super mulus. Tapi tetap nih kita bakalan cek nih perbagiannya. Kita mulai dulu nih dari bagian depan. Di bagian kap mesin di sini masih oke banget dan masih mulus. Gak ada baret, gak ada penyok. Terus kita turun ke bawah di bagian bumper di sebelah kanan. Di sini juga masih oke banget, gak ada baret-baret, bahkan di bawahnya juga gak ada baret. Di bagian sebelah kiri di sini juga oke banget, gak ada baret ataupun penyok. Terus di bagian fender masih oke ya. Di bagian pintu depannya di sini ada baret kecil banget guys. Tapi kalau di kamera mungkin dari kejauhan gak bakal kelihatan ya. Nah begitupun juga di bagian pintu belakangnya nih. Dan juga di bagian cover spion ada sedikit baret kecil juga guys, baret halus aja. Nah lalu ada penyok kecil nih guys, kecil banget di bagian list kacanya. Sekarang kita lanjut nih ke bagian quarternya. Di bagian quarternya di sini masih oke banget.
Dan kita lanjut lagi ke bagian belakangnya. Di sini memang nih, kalau di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi di sini ada baret-baret kecil guys. Untuk di bumper sebelah kiri. Tapi untuk di bumper sebelah kanan juga sama, ada baret-baret halus yang nggak terlalu kelihatan lah kalau kalian nggak jeli. Untuk di bagian pintu bagasinya sendiri di sini masih oke banget. Dan sekarang kita lihat nih untuk bagian bodi sebelah kanan. Di bagian quarternya, nih di sebelah kanan di sini ada baret halus juga guys di bagian quarter. Lalu di bagian pintu belakangnya nih ada juga sih baret-baret kecil, tapi kecil banget, nyaris gak kelihatan nih kalau kita nggak jeli. Di bagian pintu depannya kelihatan mulus banget ya. Tapi di sini ada juga nih baret yang kecil banget dan agak samar juga sih sebenarnya. Nah, untuk di bagian cover spionnya juga di sini ada baret halus banget. Dan terakhir nih di bagian fender sebelah kanannya ini masih mulus guys. Masuk ke dalam kabin ini langsung kerasa beda banget guys dan terasa lega banget nih. Dashboardnya floating karena nggak ada terowongan transmisi di tengah. Lalu di sini ada dual screen yang besar. Dan juga minusnya tuh cuma ada dua aja guys, yaitu di bagian plafon ada sedikit noda dan juga di bagian deck leading bagasinya ada baret nih karena pemakaian. Nah, selain dua catatan itu semuanya fitur-fitur premium dalam unit ini tuh berfungsi dengan baik guys. Layar infotainmentnya menyala, sunroof panoramik berfungsi, kursi dengan pengaturan elektrik juga responsif, material jok masih dalam kondisi yang sangat baik untuk usia pemakaiannya. Untuk di bagian setirnya sendiri masih oke banget, gak ada yang baret ataupun terkelupas nih di bagian kulitnya. Lalu untuk dari tombol-tombolnya juga di sini fungsinya semuanya masih normal dan berjalan dengan baik. Lanjut di bagian panel trim pintu, di sini ada baret-baret kuku nih di bagian handle-nya dan juga di bagian sini ada sedikit kotor, tapi itu bisa banget untuk dibersihkan. Nah guys, sekarang kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu bahas harganya guys. Nah, kalau di pasaran sendiri untuk Ioniq 5 Signature tahun 2022 ini masih ada di kisaran 380 sampai 450 jutaan nih. Itu udah hampir separuh harganya guys dari harga barunya. Nah, kalau di Legua saat ini memang nih belum dirilis untuk harganya karena masih dalam proses finalisasi. Nah, tapi kita akan update nih di video ini kalau udah ada harganya guys. Jadi buat kalian nih yang udah mau mulai masuk ke dunia mobil listrik, ini adalah saat yang tepat. Karena di Leguas harganya pasti bakalan jauh lebih murah dibanding harga pasaran. Nah guys, kalau kalian serius nih dan tertarik banget sama unit Ioniq Signature 2022 ini, langsung aja download aplikasi Leguas. Bisa download di App Store ataupun di Play Store. Bisa kalian cek nih untuk update harganya, dan kalau udah naik lelang, tinggal ikuti aja nih lelangnya. Bisa dimanapun nih kalian ikut lelangnya. Tapi kita tetap sarankan kalian untuk cek dulu kondisinya guys, dengan langsung datang ke pool kita di Jalan Meruya Selatan nomor 12 Kembangan Jakarta Barat. Dan kalau pengen tanya-tanya dulu terkait unit ini atau unit yang lainnya ataupun cara lelangnya, hubungi aja CS kita. Nomornya ada di bawah ini. Oke guys, singkatnya Ioniq 5 Signature tahun 2022 ini bakalan cocok banget nih buat kamu yang pengen masuk ke dunia mobil listrik premium tapi tanpa ngeluarin budget 800 jutaan. Apalagi buat kalian yang udah lama nih mantengin Ioniq 5 nih sejak harganya mahal. Sekarang adalah waktu yang tepat guys. Apalagi untuk minornya sendiri, untuk minusnya ya maksudnya itu minor banget guys. Cuma ada baret-baret halus aja yang bahkan hampir gak kelihatan ya di bagian luar. Dan cuma ada sedikit noda di bagian kabinnya. Apalagi untuk harganya juga di Leguas udah murah banget. Ini adalah kesempatan yang langka guys. Dan pastinya bakalan tepat banget buat kamu. Oke guys, segitu aja dulu video kita bahas Ioniq 5 Signature ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel kita biar kalian gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Leguas. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.